National Geographic atau sejarah dunia gitu kan, bumi itu terbentuk ada zamannya Holocene, Pleistocene dan lain sebagainya. Nah, secara global itu kita memasuki apa yang disebut sebagai Anthropocene. Apa yang disebut sebagai ya manusia menguasai semua landscape perubahan yang ada di dunia ini gitu. Dan ini diperkirakan 50 juta perubahan landscape dunia itu hari ini terjadi 50 kali lebih cepat dari zaman Pleistocene misalnya. Ya karena kebutuhan permukiman, pembangunan perkotaan, infrastruktur, jumlah manusia yang semakin banyak dan lain sebagainya mengubah secara dramatis landscape yang ada. Pertama seperti itu. Lalu kemudian dikhawatirkan kita akan menghadapi apa yang dinamakan dengan jilid ke-6 kepunahan massal. Nah, nanti itu akan jadi materi kita selanjutnya. Tapi sebenarnya kesadaran itu sudah muncul dari 1980-an, tepatnya tahun 1987. Silahkan nanti teman-teman kalau mau cari, kalau tidak salah saya juga punya ini satu dokumennya Our Common Future, yang itu melahirkan apa yang dinamakan dengan Sustainable Development. Nah, Sustainable Development ini kemudian menjadi semacam norma global yang diacu dalam berbagai disiplin keilmuan, berbagai disiplin praktis, termasuk dalam pariwisata. Maka dari itu, di pariwisata muncullah terminologi pariwisata berkelanjutan, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Muncullah terminologi-terminologi seperti itu secara historis. Lalu ya, Sustainable Development Goals, teman-teman sudah sangat paham, ada 17 indikator, no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, kemudian affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water. Ini satu hal yang menarik. Sebelumnya jarang sekali orang yang berpikiran kehidupan di bawah air. Life on land, kemudian peace, justice, and strong institutions. Kemudian yang terakhir adalah partnerships for the goals. Ya, life below water menjadi salah satu. Nah, kalau sustainable development itu setidaknya ada 4, economically viable, socially and culturally acceptable, technologically appropriate, environmentally sustainable. 4 siklus itu, 4 aspek, komponen, elemen yang memiliki satu siklus yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi prinsip dari sustainable development kalau secara umum itu no left behind. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal, yang ditinggalkan. Semua harus diakomodir. Kemudian keberlanjutan pada bidang pariwisataan selanjutnya dapat dipahami sebagai irisan dari 3 aspek besar yang mencakup aspek sosial budaya, aspek ekonomi, serta aspek lingkungan. Ini dari UNWTO, United Nations World Tourism Organization, tahun 2004. Nah, ini saya pikir teman-teman sudah sangat paham secara garis besarnya seperti apa. Kemudian prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, ini dari Mumford and Moon, kemudian Roberts, kemudian Dhani dan Jamal. Saya coba elaborasikan. Pertama, keberlanjutan lingkungan, yaitu melestarikan dan mengolah sumber daya, terutama yang tidak terbarukan dan sangat berguna untuk mendukung kelangsungan hidup. Maka untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan tindakan mengurangi polusi udara, tanah, dan air demi keberlanjutan keanekaragaman hayati dan warisan lanskap alam. Kenapa kemudian ini penting misalnya seperti itu? Kenapa Mas ini kemudian penting? Kasus contoh misalnya seperti ini. Kalau teman-teman misalnya gemar dengan wisata bahari, ada istilah snorkeling, diving, dan lain sebagainya, itu jelas akan berhubungan dengan misalnya coral reef atau terumbu karang seperti itu. Teman-teman punya hobi jalan-jalan misalnya ke Wakatobi, ke Raja Ampat, ke Bunaken misalnya untuk diving atau snorkeling.
Kalau itu tidak dilakukan atau tidak dikelola secara sustainable, terumbu karang itu rusak, maka manusia terancam. Karena apa? Karena terumbu karang itu menjadi salah satu komponen alam, biodiversitas, keanekaragaman hayati yang menampung oksigen. Jadi oksigen kita itu adanya di lautan seperti itu, teman-teman. Yang paling banyak meskipun ya ada dari terrestrial forest atau hutan-hutan pada umumnya, hutan Kalimantan misalnya, hutan Sumatera, atau hutan-hutan di estuari, misalnya mangrove dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu harus coba dipahami oleh turisme. Jangan sampai turisme, yang penting dapat untung, yang penting kita nggak rugi. Lalu hal-hal yang prinsipil seperti itu, yang dampaknya mungkin tidak secara langsung, tapi sangat sulit sekali untuk merestorasi itu. Misalnya saya pernah di Kepulauan Seribu coba untuk nanam koral, nanam apa terumbu karang itu tumbuhnya sangat lama. Atau misalnya pengalaman di Sumatera kemarin nanam mangrove itu tumbuhnya hanya 0,03 cm per tahun. Nah, kalau itu semua rusak akibat aktivitas turisme, ya keberlanjutan lingkungan tidak akan tercapai seperti itu. Kira-kira secara analoginya seperti itu, teman-teman. Kemudian keberlanjutan sosial budaya. Menghormati hak asasi manusia jelas human right dan berupaya untuk memberikan peluang yang sama bagi semua anggota masyarakat. Maka untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan distribusi manfaat dengan fokus utama untuk mengurangi kemiskinan, karena ini berhubungan dengan sustainable development, yaitu no poverty. Terdapat pula fokus yang menekankan pada aktivitas untuk menjaga dan merawat sistem kehidupan sosial guna mengantisipasi dan mengatasi segala bentuk eksploitasi. Kata kuncinya ada di memberikan peluang yang sama untuk menghargai hak asasi manusia bagi semua masyarakat. Karena apa? Karena ini juga untuk menghindari konflik. Katakanlah satu tempat wisata rame, tapi ternyata itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, elitis-elitis tertentu. Maka dari itu akan muncul potensi untuk terjadinya konflik secara horizontal. Karena apa? Karena merasa tidak adil mungkin masyarakat. Lalu yang jelas mengurangi kemiskinan. Bagaimana kemudian turisme bisa berguna untuk itu? Memberikan dampak secara ekonomi dalam membuka lapangan kerja, mendorong tingkat pendapatan per kapita yang semakin lebih, atau mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga atau household income. Kemudian melibatkan masyarakat atau komunitas lokal, ya ini involving local community ini menjadi satu yang penting. Yang ini nanti mungkin akan turun dalam konsep yang namanya community based tourism, itu akan kita bicarakan di sesi berikutnya. Sebagai pihak yang ikut serta dalam pengambilan keputusan, mohon maaf saya typo, dan penyusunan kebijakan, baik dalam skala pengelolaan atau perencanaan pengembangan sektor pariwisata. Jadi bagaimana kemudian keberlanjutan sosial budaya ini menitik beratkan adanya keterlibatan komunitas lokal, karena perencanaan tidak lagi bisa bersifat top down, maksudnya dari atas langsung, oh sini dikembangkan wisata agrowisata misalnya. Iya kalau masyarakatnya punya kemampuan di situ, iya kalau masyarakatnya mau, tapi kalau enggak, itu justru akan menjadi proyek-proyek skema kenabian, seakan-akan kita adalah orang yang paling tahu pada satu kondisi di masyarakat, tapi ternyata itu tidak efektif. Kemudian meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melestarikan budaya sekaligus beradaptasi dengan budaya-budaya baru yang dibawa oleh wisatawan dengan mengedepankan unsur yang harmonis. Jadi bagaimana ini cross cultural understanding terbangun di sini, tapi juga tidak mematikan kelestarian budaya asli. Meskipun di sini nanti akan ada teman-teman yang budaya yang asli itu yang seperti apa sih Mas? Nah, itu perdebatannya akan sangat panjang. Kemudian keberlanjutan ekonomi, ya ini jelas berhubungan dengan welfare, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal penguatan daya beli dan efektivitas pembiayaan di bidang ekonomi. Di satu sisi, keuntungan secara ekonomi juga dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama melalui pengelolaan keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau komunitas yang terlibat di bidang pariwisata.
Di keberlanjutan ekonomi itu menghendaki lahirnya satu tempat wisata yang tidak hanya viral 1 bulan, lalu setelahnya tutup. Banyak yang seperti itu. Ada teman-teman yang bisa menyebutkan di sini tempat wisata yang selama 1 bulan, ya nggak 1 bulan lah, beberapa bulan viral tapi tiba-tiba tutup gitu, dan sekarang sudah tidak terdengar lagi. Ada yang bisa memberikan contoh? Silahkan. Nah, nggak apa-apa. Misalnya di tempat kalian sendiri yang mungkin kita di sini nggak tahu gitu, nggak masalah. Sangat tidak. Contohnya di sini, Mas, itu di daerah saya, begini, viral, Mungkin tutup. saya ingin menjawab, Pak. Oke, silahkan, Mbak. Siapa ini? Eh, Kalau seperti yang tadi Bapak sampaikan, tempat wisata yang beberapa bulan aja viral, terus berikutnya udah tidak ada pengunjung lagi itu, contohnya seperti di tempat saya di Sorong itu ada Hmm, banyak sekali, ada beberapa tempat wisata yang hanya beberapa bulan itu viral dan banyak sekali pengunjungnya, tapi untuk sekarang ini udah jarang pengunjung yang ke tempat wisata itu. Contohnya seperti Bukit Seribu HBM. Itu waktu awal viral itu hmm, pengunjungnya itu dari sore sampai malam jam 12 itu masih rame, Pak. Tapi oke. kalau untuk sekarang itu udah berkurang karena kayak kan sekarang itu kita mau lihat kayak tempat wisata yang viral itu kan bisa lewat kayak postingan-postingan orang di Instagram. Jadi Hmm, kayak ada postingan baru gitu, kayak tempat wisata baru, berarti mereka berkunjung ke tempat wisata yang baru dan yang awalnya ramai itu hmm, udah berkurang karena mereka berkunjung ke tempat wisata yang baru lagi. Nanti seterusnya begitu lagi, kalau ada postingan baru kayak tempat wisata yang viral, nanti hmm. mereka berkunjung di situ lagi, yang keduanya itu nanti berkurang lagi. Terus begitu sampai eh, terus berkelanjutan seperti begitu, Pak. Itu di tempat saya di Sorong. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Dengan siapa ini? Mbak siapa? Kak siapa? Hulda, Pak. Hulda. Oke, Hulda. Terima kasih sekali. Ceritanya menarik. Itu tadi satu contoh real dari Hulda yang mengamati tempat wisata di daerah tempat tinggalnya di Sorong. Rame, kemudian karena ada postingan di tempat lain, tempat itu ditinggalkan. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Hulda sudah coba menyampaikan satu contoh kasus yang itu real terjadi di lapangan. Secara ekonomi tentunya itu juga tidak tidak sustain, tidak berlanjut seperti itu. Mungkin baru masyarakat mau menikmati hasilnya secara ekonomi, tapi kemudian karena tadi ditinggalkan oleh wisatawan, ya sudah, tempat itu tidak lagi memberikan dampak secara ekonomi dalam konteks aktivitas wisata. Oke, itu kemudian saya lanjutkan. Nah, pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan indikator-indikator yang mencakup, nah ada 13 indikator, itu dari Indicators of Sustainable Development for Tourism Destination, a guidebook dari UNWTO tahun 2004. Ya jelas, pertama kesejahteraan bagi masyarakat komunitas tempat, terjaganya aset budaya baik fisik maupun non-fisik, partisipasi masyarakat komunitas lokal dalam aktivitas kepariwisataan, tercapainya keuntungan secara ekonomi dari aktivitas kepariwisataan, proteksi bagi sumber daya alam, pengelolaan sumber daya langka dalam skala terbatas dengan prinsip perlindungan, kemudian kontrol terhadap aktivitas kepariwisataan, pembatasan dampak dari aktivitas kepariwisataan yang berlangsung, pembaharuan produk dan pelayanan kepariwisataan. Mungkin ini cocok untuk menjawab, bukan menjawab ya, merespon apa yang tadi sudah sampaikan. Jadi gimana sih untuk membuat satu tempat wisata itu sustain, misalnya secara ekonomi agar didatangi, ya harus dilakukan pembaharuan.
harus dilakukan penyegaran, rejuvenasi produk dan pelayanan kepariwisataan. Jadi karena pariwisata itu sangat dinamis, mungkin tahun ini destinasi A luar biasa mendapat sorotan karena masyarakat sedang sangat senang atau ada faktor tertentu yang membuat itu menjadi hal yang menarik. Tapi kemudian di tahun berikutnya itu akan kalah dengan destinasi-destinasi baru yang bermunculan. Nah, maka pembaruan produk dan pelayanan kepariwisataan itu menjadi penting. Tourism product and services itu menjadi penting. Kemudian tercapainya tingkat kepuasan wisatawan atau tourist satisfaction. Jadi jangan sampai nanti turis ke situ tidak akan ada yang dinamakan revisit intention. Revisit intention itu maksud untuk kembali lagi, sehingga akan ada yang dinamakan dengan repeater guest. Jadi kan ada istilah, kalau istilah dasar ensiklopedia di pariwisata seperti itu teman-teman, repeater guest. Kalau ada repeater guest artinya tempat wisata itu kemungkinan akan sustain. Karena apa? Karena misalnya Mas Iswan berkunjung ke satu destinasi A. Berapa bulan kemudian Mas Iswan berkunjung ke situ lagi. Artinya Mas Iswan bisa dikatakan secara kasar ya puas dengan apa yang diperoleh di situ. Kemudian meningkatnya kesehatan dan keamanan di lingkup kawasan atau destinasi wisata. Kemudian tersusunnya perencanaan dan pengembangan yang menerus. Kemudian yang terakhir adalah keberlanjutan sistem pengelolaan pariwisata. Itu prinsip pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Kemudian peluang dan tantangan pariwisata berkelanjutan. Memang hari ini kesadaran publik pada konservasi lingkungan itu sudah meningkat, ya itu tentunya bisa menjadi peluang teman-teman. Enggak hanya di Indonesia, saya pikir secara global setelah Sustainable Development Goals itu menjadi norma global yang masif, publik mulai memiliki kesadaran kepada lingkungan meskipun tingkatnya belum optimum, misalnya belum maksimal dan lain sebagainya. Tapi ini sudah bisa menjadi indikator bahwa misalnya tempat-tempat wisata yang hari ini ramai dikunjungi adalah tempat-tempat wisata yang berlabel eco-friendly misalnya, berlabel sustainable misalnya. Nah, itu peluang dalam penerapan pariwisata berkelanjutan. Lalu masifnya upaya pelestarian dan pemanfaatan budaya lokal. Nah, di beberapa kasus, terutama di cultural tourism seperti itu, kebudayaan menjadi satu hal yang dianggap sebagai aset dalam tanda petik, sehingga pengembangan pariwisata itu inline atau sejalan dengan masifnya upaya pelestarian dan pemanfaatan budaya lokal. Hal ini bagus di satu sisi, karena untuk menjamin adanya keberlanjutan jelas kemenerusan dari kebudayaan itu. Karena kalau kebudayaan itu tidak dirawat, dikelola, juga khawatirnya itu tidak akan bisa diwariskan atau tidak akan menerus. Tapi di satu sisi kalau kebudayaan ini over utilization atau dimanfaatkan terlalu berlebih, maka akan muncul istilahnya komodifikasi. Nah, itu nanti mungkin akan dibahas di mata kuliah lain, istilah dari komodifikasi budaya dalam konteks pariwisata. Ini banyak sekali ditemui. Bali, kasus contoh yang dekat, Jogja juga mulai beberapa bentuk prestasi kebudayaan itu coba untuk dituristifikasi. Kalau meminjam istilahnya Michael Picard itu turistifikasi. Sebagai contoh misalnya ada wayang, teman-teman nanti sempat ke Jogja ke Sono Budoyo, Museum Sono Budoyo, itu ada wayang yang memang khusus untuk turis. Jadi kalau wayang itu biasanya pakemnya satu malam full gitu. Kemudian karena ini dikhususkan untuk turis ya sekian menit saja. Seperti teaser gitulah kira-kira. Nah, banyak perdebatan soal itu, banyak perdebatan. Itu dianggap keluar dari pakem, mengkomersialisasikan budaya dan lain sebagainya. Tapi ada juga tantangannya, teman-teman. Tantangannya pertama adalah over tourism. Pandemi COVID kemarin
sebenarnya menjadi titik yang sangat signifikan dari awalnya sebelum pandemi COVID 2019 itu kan tourism sangat meningkat drastis all around the world lah, across the globe. Tourism sangat-sangat jadi fenomena yang luar biasa. Kunjungan wisatawan juga meningkat, jumlah perjalanan wisatawan global juga meningkat. Tapi ketika COVID anjlok drastis, terjun bebas. Tapi pun sekarang sudah bangkit lagi karena saya tidak tahu pariwisata sudah seperti kebutuhan orang untuk makan hari ini. Dengan COVID yang seperti ini, saya beberapa kali di Jogja atau keluar kota juga sudah ramai kunjungan seperti itu teman-teman. Dan bahkan yang membuat saya heran muncul atraksi-atraksi baru, destinasi-destinasi wisata baru yang mungkin saya 2-3 tahun lalu ke situ tuh belum ada. Tapi sekarang, wow, sudah menjadi tempat wisata. Dan itu ada pengunjungnya. Overtourism. Lalu ada juga indeks iritasi atau irritable index. Ini juga menjadi tantangan bagi pariwisata berkelanjutan. Seperti di foto ini, turis, your luxury trip, my daily misery. Jadi perjalanan mewahmu adalah kesedihan harianku, kira-kira seperti itu. Itu dari masyarakat lokal yang mengkritik aktivitas wisatawan yang mengunjungi wilayah tempat tinggalnya. Lalu kemudian produksi sampah yang belum bisa dikendalikan, ya ini banyak sekali. Contohnya teman-teman, sampah plastik terutama yang tidak bisa terurai secara biologis di lingkungan itu kemudian menjadi ancaman. Dan tempat-tempat misalnya pantai yang dulunya sepi kemudian didatangi wisatawan itu kan ada sampah yang carry over gitu, ada sampah yang misalnya dari pusat-pusat tertentu dibawa ke situ karena dibawa oleh wisatawan atau kemudian pengelola harus menyediakan itu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan itu meningkatkan produksi sampah di destinasi wisata. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan, apakah ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya, Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Siapa dulu? Mau switch Jepang dulu atau Ardi dulu, Mas. Ardi? Oke, Ardi. Oke. Yang saya notice dari tadi, Pak Bayu ini memberi statement ini pariwisata lebih berkelanjutan, lebih sustainable. Apakah ada suatu cara yang bisa dilakukan mungkin untuk menjadikan pariwisata ini sepenuhnya sustainable? Soalnya saya membaca jurnal tahun 2010 dari Sorensen ya, itu menyatakan bahwa dengan perspektif yang sekarang, pariwisata yang sepenuhnya berkelanjutan itu hanya fantasi. Karena kebanyakan penyedia jasa wisata itu hanya berfokus dalam satu dari tiga aspek yang tadi, yang sosial, ekonomi, dan konservasi alam, seperti itu, Pak. Oke, Ardi, terima kasih. Terima kasih sudah baca tulisannya Sorensen. Tulisan yang menarik juga. Meskipun saya juga ada kritik secara personal terhadap tulisannya Sorensen. Ini yang dinamakan dengan ongoing proses kalau di bahasa saya. Jadi sustainable tourism itu sebagai sesuatu yang kita perjuangkan gitu. Kalau itu terwujud atau enggak, bagi saya no one knows gitu ya, nggak ada yang tahu juga. Bahkan di perdebatan yang baru-baru, misalnya tulisannya Higham Miller dan lain sebagainya, itu nggak bisa memastikan tourism itu akan sustain atau tidak. Atau yang paling terakhir lah 2021, misalnya Colin Michael Hall juga menulis soal itu juga tidak bisa memastikan. Tapi ini adalah proses perjuangan seperti itu. Jadi kita tidak sustainable tourism itu adalah satu konsep yang tidak mengarah pada fatalisme. Fatalisme itu jadi kondisinya udah rusak, biarin aja lah rusak sekalian gitu. Standing point-nya ada di situ. Jadi bagaimana sustainable tourism itu kemudian hadir sebagai wacana untuk
memperbaiki kondisi, mengubah kondisi ke arah yang lebih baik, tapi it's always ongoing proses. Itu selalu proses yang terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Memang sifatnya sangat sulit, sangat-sangat sulit sekali. Even itu ekowisata misalnya. Ekowisata kalau ekowisata in the protected areas itu kan hal yang sangat-sangat di level konservasi lingkungan itu kan sangat-sangat utuh ya. Apalagi misalnya di taman nasional gitu atau di hutan lindung. Itu bahkan aktivitas wisata itu sedikit mereduksi keanekaragaman hayati yang ada di situ. Tapi ya apalagi yang bisa kita lakukan? Ataukah kita harus mengizinkan atau kita harus menjadi radikal? Semua orang tidak boleh melakukan perjalanan wisata. Itu juga tidak mungkin. Maka dari itu bagus Mas Ardi pertanyaannya. Saya juga beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu membaca punya Sorensen. Ya sustainable tourism it's a fantasy. Tapi bagi saya Sorensen absen di semangat konstruktifnya. Jadi kalau secara ontologis, secara substansi pemikiran, Sorensen sangat pesimis bahasa saya. Sorensen sangat pesimis. Ya kalau misalnya sudah tahu bahwa ini fantasi dan itu kondisi yang tidak bisa dicapai, apakah kita akan berhenti ataukah kita lanjut? Nah kan kemudian pertanyaan praktikalnya hanya seperti itu. Tapi kalau sustainable tourism menghendaki ya udah kita tetap berlanjut saja ongoing proses. Kira-kira seperti itu Mas Ardi. Apakah cukup menjawab? Cukup menjawab, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang selanjutnya? Saya izin bertanya, Pak. Oke, Iswan, silahkan. Sebenarnya saya cuma cukup penasaran aja. Kebetulan setahu saya Mas Husnul juga mengampu mata kuliah pariwisata bahari kan. Kebetulan di daerah asal saya itu di Sulawesi Selatan dulu, di Sulawesi Selatan dulu itu kami didatangi oleh kayak mungkin Kementerian Konservasi atau Lingkungan Hidup misalnya itu, Mas, itu kayak ada bantuan beberapa pohon bakau yang untuk kita tanam, terus kita tuh sebagai volunteer, tapi sebenarnya nggak murni volunteer sih, soalnya dibayar sama pemerintah untuk nanam si pohon bakau itu di bibir pantai. Tapi kita juga diajari sama pemerintah, dari pemerintah waktu itu kayak cara tanam si pohon bakaunya yang benar. Tapi pada kenyataannya pohon bakau itu kan kecil ya Pak. Itu yang bertahan sampai tumbuh itu karena adanya ombak cuma beberapa doang. Jadi sisanya itu kayak ya cuma apa ya? Cuma ditanam gitu tapi nggak tumbuh gitu. Soalnya diterjang ombak. Nah itu tuh dari pemerintah apakah tidak ada kayak solusi untuk kasus-kasus seperti itu? Soalnya kan kayak sayang gitu. Pohon bakonya jadi nggak tumbuh. Mungkin seperti itu. Oke, Iswan. Pertanyaanmu sangat birokratis sekali. Sayang saya bukan PNS, jadi saya akan mencoba menjawab sebisanya ya. Oke, Iswan. Saya berapa tahun ini berkecimpung dengan mangrove. Jadi memang mangrove itu sedang sangat seksi hari ini, Wan. Apalagi setelah COP26 kemarin di Glasgow. Nah, Indonesia itu punya area hutan mangrove paling luas di dunia. Separuh di Asia itu di kita. Di Indonesia seperti itu. Dan ya kebetulan kita wilayah tropis, negara kepulauan. Jadi kita punya sumber daya itu. Mangrove itu menyimpan, kalau yang lain karbon kan diikat di pohon ya, kalau di terrestrial forest, di hutan-hutan pada umumnya. Kalau mangrove itu diikat di akar. Makanya mangrove itu namanya blue carbon. Itu bagus sekali untuk mengikat karbon, mengontrol iklim mikro dan lain sebagainya.
Sekarang ada namanya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Dulu kan ada namanya cuma Badan Restorasi Gambut. Sekarang ada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Itu memang mereka melakukan penanaman, Wan, restorasi sampai 2045 kalau tidak salah, itu di laporan Kemenko Marves terbaru, karena tahun lalu saya juga dari Batam ngerjain mangrove, ada sekitar 6 juta lahan mangrove yang akan direstorasi seluruh Indonesia. 6 juta hektar. Saya nggak bayangin 6 juta hektar itu luasnya seperti apa. Berapa kali lapangan bola itu silahkan kamu hitung sendiri, itu kan sangat sangat luas sekali. Cuman ya itu tadi, yang paling susah dari mangrove itu adalah perawatan. Nemit, mangrove itu jenisnya ada mangrove asosiasi, ada mangrove sejati. Ada namanya Bruguera, ada namanya Sonerasia, ada namanya Bruguera, Sonerasia, Rhizopora, dan lain sebagainya. Dan itu bervariasi, Iswan. Nah, kontrolnya memang sangat sulit karena mangrove ini tumbuhnya di substrat yang bawahnya itu tingkat salinitasnya tinggi. Salinitas itu keasinan, keasinan. Garamnya tinggi. Nah, itu perawatannya memang sangat susah. Tapi kalau Izwan, karena berbicara mangrove ya, banyak tempat wisata hari ini itu coba untuk memanfaatkan mangrove forest sebagai destinasi wisata. Satu contoh misalnya di Surabaya, di Wonokromo. Misalnya kalau di Jakarta di Muara Angke. Semarang misalnya di mana, itu juga berhubungan dengan itu. Jadi memang selain program dari pemerintah, resourcesnya itu memang susah dirawat, Man. Mangrove itu memang susah dirawat. Apalagi kalau itu ada intervensi aktivitas manusia gitu. Itu memang sangat sulit dirawat. Kira-kira seperti itu. Ya, Mas. Oke, Wan. Makasih. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Wan. Silahkan dicek tanamannya mangrove sudah tumbuh berapa sentimeter. Ada lagi silahkan yang lain. Itu dari Mas Ardi. Di Mas Ardi pertanyaannya sangat konseptual. Bagus. Kalau Izwan pertanyaannya lebih empiris, lebih praktikal. Bagus. Jadi kita punya dua contoh pertanyaan. Ada lagi silakan. Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup teman-teman. Sudah 1 jam lebih sedikit. Itu materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Kita akan bertemu minggu depan di hari dan jam yang sama, masih secara daring. Baru minggu depannya lagi secara luring. Seperti biasa, saya akan mengirimkan 1 artikel untuk teman-teman. Minggu depan akan seperti itu lagi. Saya berharap tidak hanya, saya catat tadi ada berapa orang ya. Tidak hanya 6 orang yang menyampaikan pandangannya seperti itu, tapi ada juga teman-teman yang lain. Nah, mungkin nanti di pertemuan entah pertemuan kelima lah, paling tidak teman-teman akan presentasi. Jadi saya akan juga memberikan tugas kelompok dan nanti teman-teman presentasi secara kelompok, kira-kira seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, itu teman-teman terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Sehat-sehat selalu. Sampai bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Izin live ya.